Kita akan membahas tentang BIMTEK dan Konvensi Kerakyatan bersama dengan Sekretaris Dewan Nasional Konvensi Rakyat Partai Perindo, Heri Budianto. Selamat malam, Bung Heri. Selamat malam, Bang Latif. Apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, Bung, ini BIMTEK tergolong terlambat ya karena sudah dilantik 2019 baru sempat sekarang. Mungkin karena pandemi. Apa kira-kira yang dimainkan pada 2 hari ini? Iya, jadi sesuai dengan nama kegiatan yang disampaikan adalah Silatnas dan BIMTEK. Ya, Silatnas adalah silaturahmi nasional dan bimbingan teknis yang diikuti oleh seluruh anggota dewan dari Partai Perindo yang berjumlah 398 orang yang hadir dari 408 kursi yang diperoleh oleh Partai Perindo dalam kontestasi pemilu tahun 2019 yang lalu. Nah, selama 3 hari yang dimulai tanggal 9 acara pembukaan, lalu kemudian hari ini full dilaksanakan, yakni seperti dari tadi pengantar acara, yaitu diberikan pembekalan oleh Ketua KPK mengenai tentu ya soal integritas dan penanganan anti korupsi. Lalu juga hari ini diberikan mengenai bagaimana seorang anggota legislatif itu bisa menjalankan peran-peran legislasinya di DPR. Jadi ada beberapa materi yang disampaikan mulai dari pagi sampai malam hari ini. Jadi hari ini, hari kedua adalah full materi BIMTEK dan besok pagi insya Allah akan dilaksanakan penutupan. Nah, perlu kami sampaikan Bang Latif dan seluruh ya teman-teman penonton iNews TV bahwa acara ini betul ya tergolong baru dilaksanakan di akhir tahun 2021. Kita tahu bahwa bulan Maret tahun 2020 yang lalu ya kita didera oleh pandemi global sehingga kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan secara offline ya secara tatap muka itu tidak bisa dilaksanakan. Artinya bukan berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai Perindo itu tidak dilaksanakan secara daring atau online, tetap dilaksanakan. Baik. Tapi memang konsolidasi di tingkat daerah seperti itu. Baik, oke. BIMTEK ini berarti bagaimana kemudian memudahkan mereka menjalankan tugas sebagai anggota dewan. Karena pertemuan baru bisa berlangsung sekarang, dalam diskusi-diskusi apa kira-kira yang mereka sampaikan, keluhan atau kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan tugas ke depan? Ya, tentu kita tahu seorang anggota dewan ya kita perlu sampaikan bahwa anggota dewan di Partai Perindo itu ada 29 orang di DPRD provinsi ya, selebihnya adalah kabupaten kota. Nah, tentu ya amanat yang dibawa oleh seorang anggota dewan itu ya amanat rakyat hasil dari pemilu 2019. Ya tentu ya kita tahu bahwa sebagai seorang anggota dewan memahami betul ya bagaimana fungsi-fungsi legislatif yang harus dijalankan ya. Ya kita tahu bahwa fungsi legislasi itu menjadi sangat penting. Selain itu juga fungsi anggaran, lalu kemudian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh seorang anggota dewan. Kita tahu bahwa juga anggota dewan ini ya mereka tidak hanya melakukan BIMTEK atau bimbingan teknis sebagai anggota dewan itu oleh DPP partai. Ya dalam hal ini Partai Perindo, tapi juga kan ada kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan oleh institusi masing-masing anggota DPRD masing-masing baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. Baik, tentu target Partai Perindo di depan akan meningkatkan jumlah anggota dewan yang bisa duduk baik itu di DPRD 1, DPRD 2, apalagi di DPR. Lalu kemudian ada konvensi kerakyatan. Apa yang kemudian dibuat oleh konvensi ini supaya kemudian terjadi penambahan jumlah dan mendapatkan anggota-anggota dewan yang lebih jauh berkualitas? Ya, kita tahu bahwa agenda Partai Perindo ya mulai dari kemarin ya Bang Latif ulang tahun Partai Perindo ke-7 lalu kemudian tanggal 25 November kemarin dilaksanakan launching konvensi rakyat seperti yang disampaikan oleh Bang Latif dan hari ini tengah berlangsung bimbingan teknis anggota dewan. Nah, tentu ini satu fakta bahwa Partai Perindo begitu menyiapkan secara serius untuk menghadapi kontestasi di pemilu 2024 yang akan datang. Nah, konvensi rakyat yang dilakukan, yang di-launching oleh Ketua Umum tanggal 25 November yang lalu,
sangat jelas disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Partai Perindo harus membuka ruang seluas-luasnya kepada anak bangsa, ya, lintas agama, lintas suku, lintas budaya, lalu kemudian lintas profesi. Artinya Partai Perindo melalui konvensi rakyat ini membuka ruang yang luas, ya, kepada siapapun, ya, untuk maju menjadi calon anggota legislatif, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Apa peran yang diharapkan dari para anggota dewan yang hadir pada BIMTEK ini untuk menyuarakan atau mensosialisasikan konvensi rakyat itu ke masyarakat? Bagi Partai Perindo, ke-408 anggota dewan yang ada, yang lolos dari hasil pemilu 2019, ini adalah aset partai. Mereka sudah membuktikan mereka lolos dalam kontestasi pemilu. Nah, artinya apa? Inilah yang kami sebut sebagai bacalek rintisan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memang secara fakta, ya, mereka adalah kader-kader terbaik yang sudah duduk, lalu kemudian mereka kami harapkan, ya, di dalam BIMTEK ini pada malam hari ini tengah berlangsung, ya, Bang Latif, di iNews Tower, itu acara internal yang dilakukan salah satunya adalah kita menyampaikan kepada seluruh peserta BIMTEK mengenai program prioritas nasional partai, salah satunya adalah konvensi rakyat. Artinya apa? Mereka harus mampu membuat satu terobosan dan membawa dan mensosialisasikan, mengajak, ya, teman-teman yang berpotensi di daerah masing-masing untuk menambah jumlah kursi. Ya, misal, ya, saya ambil contoh, satu kabupaten itu dalam pemilu 2019 mendapatkan 2 kursi. Maka amanat Ketua Umum Pak Haritanu jelas, kita harus menambah kursi tersebut. Meningkatkan, ya, minimal kita harus mengisi menjadi satu fraksi, Bang Latif. Baik. Jadi mensosialisasikan, mengajak orang-orang yang potensial. Bung Heri, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Sama-sama.